Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang pertama-tama dan yang paling utama tentunya puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga umur. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya di Qiyamul Lail Qiyamul Mahsyar kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Ramadan. Kami dari kelompok 6, yakni beranggotakan Rian Muhammad Rian. Yang kedua ada Padia, yang ketiga M Rapli. Baik, untuk selanjutnya saya di sini selaku ketua kelompok akan memaparkan mengenai penyusunan modul ajar. Berbicara tentang modul ajar, tentunya kita akan mempelajari yakni ada konsep modul ajar, ada komponen modul ajar, ada prinsip penyusunan modul ajar, yang terakhir yaitu mengenai prosedur penyusunan modul ajar. Baik, mengenai berbicara tentang modul ajar, ya ada 3 hal penting yang perlu diketahui oleh seorang guru saat merancang pembelajaran di kurikulum Merdeka. Di poin pertama ada yang namanya yaitu CP. CP itu tentunya singkatan dari capaian pembelajaran. Nah, CP di sini merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, di mana CP menjadi beberapa fase, yaitu ada fase A sampai F sesuai dengan jenjang kelas yang diajar. Nah, yang kedua itu ada yang namanya TP ataupun bisa disingkat yaitu tujuan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu ada yang namanya ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Baik, kita masuk ke konsep modul ajar. Nah, dalam konsep modul ajar adalah modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan juga pedoman yang dirancang secara sistematik dan juga menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk komponen modul ajarnya tentunya guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks, lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Modul ajar dilengkapi dengan sebuah komponen yang menjadi dasar dalam sebuah penyusunan, yakni komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan pembelajaran. Nah, komponen-komponen modul ajar itu tentunya dibagi menjadi 3, yakni ada informasi umum, ada komponen inti, ada lampiran. Nah, di informasi umum tentunya ada identitas sekolah, komponen awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang akan digunakan. Nah, itu di informasi umum. Baik, untuk komponen inti, tujuan pembelajaran. Di komponen inti ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan juga remedial. Yang terakhir ada refleksi peserta didik dan juga guru. Untuk di lampiran, lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, atau ada juga daftar pusaka. Nah, komponen modul ajar, mari kita mempelajari komponen-komponen modul ajar. Ada identitas modul ajar, tentunya di situ ada informasi tentang modul ajar yang dikembangkan, terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar, kelas, jenjang kelas, alokasi waktu, penentuan alokasi waktu yang akan digunakan. Nah, untuk informasi umumnya yang tadi ada kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan juga model pembelajaran. Di komponen inti yaitu ada tujuan pembelajaran,
pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan juga remedial. Tadi sudah dijelaskan. Nah, baik di lampiran, yaitu di lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan juga ada daftar pusaka. Baik, kita sudah memasuki ke prinsip penyusunan modul ajar. Nah, di prinsip penyusunan modul ajar itu ada 4 kriteria yang harus dimiliki modul ajar. Yang tentunya ada esensial. Apa itu esensial? Esensial pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan juga lintas disiplin. Nah, yang kedua itu ada menarik, bermakna, dan menantang. Nah, di sini menarik, bermakna, menantang itu tentunya menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik agar secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berhubung dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sehingga tidak terlalu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usia seperti anak SD. Nah, baik di sini ada prosedur penyusunan modul ajar. Nah, guru pada saat mengembangkan modul ajar dapat mengikuti langkah-langkah sesuai dengan infografis. Nah, hasil yang didapatkan di 6 evaluasi tindak lanjut digunakan untuk tahap, yaitu ada analisis kondisi dan juga kebutuhan di satuan pendidikan. Nah, di sini ada prosedur penyusunan modul ajar. Di sini yang perlu dipahami tentunya ada analisis kondisi kebutuhan guru, peserta didik, serta di satuan pendidikan tersebut. Nah, guru perlu mengetahui kondisi dan juga kebutuhan peserta didik berdasarkan latar belakang serta sarana dan prasarana sekolah. Pengembangan modul ajar disesuaikan dengan kemampuan dan juga kreativitas guru. Itu dianalisis kondisi dan juga kebutuhan guru, peserta didik, serta satuan pendidikan. Baik, yang kedua ada identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini juga guru memilih dimensi profil pelajar Pancasila yang paling memungkinkan untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu diidentifikasi dalam tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, untuk poin ketiga ada yang namanya tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Nah, di sini guru dapat memilih ATP. Nah, ATP itu alur tujuan pembelajaran hasil pengembangan sekolah atau mengacu pada ATP yang sudah diatur oleh pemerintah. Nah, baik, yang poin keempat tentunya susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Maksud di sini selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di satuan pendidikan tersebut ataupun di kelas. Untuk pelaksanaan pembelajaran, guru melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Jadi guru ini harus melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu tentunya harus berdasarkan modul ajar yang telah dirancang ataupun yang telah disusun dari awal. Untuk poin yang terakhir yaitu di poin 6 ada evaluasi dan juga tindak lanjut. Nah, setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi aktivitas modul ajar dari tindak lanjut untuk mempelajari apa yang sudah dilakukannya selama pembelajaran ataupun untuk untuk pembelajaran proses di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.